Kan mejanya juga masuk sih. Tadi udah. Gini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah pukul 9:09, izin saya mulai ya. Kang Surya boleh di-mute, jadinya feedback kalau bergema gitu suara saya ada. Kalau saya ini, Kopmasnya tolong di-mute dulu boleh? Kenapa dok? Di-mute saya, ayo bisa dimulai Kang Surya dulu ya. Kita mulai aja ya, peserta sudah 48 alhamdulillah nih. Boleh, boleh dok. Langsung saya buka atau mau dibuka dulu sama Kopmas? Langsung dibuka saja dok. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kehadirannya di minggu pagi yang Masya Allah cerah. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Kopmas Perhati KL, Dr. Gustaf Sukrinto, spesialis THT BKL. Yang saya hormati Kepala PP Perhati Indonesia, Dr. Yusi Afriani, spesialis THT BKL konsultan. Dan yang saya sayangi semua teman sejawat yang sudah menyempatkan hadir untuk acara webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa ini, meski kita harus lakukan secara online. Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari webinar INT Trainer Chapter 2, yang sebelumnya Chapter 1 telah terlaksana dengan sangat sukses mengenai klinik dan apotik. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar INT Trainer Chapter 2 mengenai bisnis guest house dan kos.
Mungkin pada pagi hari ini kita menyambut dulu dua pembicara narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Dr. Meza Ningsih MKet, spesialis THT BKL, dan yang kedua adalah Bapak Ibrahim Alwini SH dari Hibra Consulting. Kita memasuki agenda kita langsung yang pertama saja, yang akan disampaikan oleh konsultan kita, konsultan dari Hibra Consulting, yaitu Bapak Ibrahim Alwini SH. Kepada Bapak Ibrahim, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Koperasi Perhati sudah memberikan kesempatan ya untuk berbagi atau sharing di minggu pagi hari ini mengenai materi yang akan saya bawakan adalah mengenai aspek penting legalitas usaha. Jadi mungkin saya perkenalan sedikit. Nama saya Ibrahim Alwini. Saya adalah legal consultant dari Hibra Consulting. Kami adalah sebelumnya mungkin sebagai background kita sebelumnya adalah corporate lawyer, cuman kami melihat adanya urgensi ya atau kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman pelaku usaha yang sudah mulai mencoba melakukan usaha atau mendirikan usaha dan menjalankan kegiatan usaha, tapi terkait dengan compliance atau kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi, banyak dari teman-teman pelaku usaha yang merasa belum berani atau memiliki suatu kekhawatiran terkait dengan untuk berkomunikasi dengan legal consultant. Sehingga dengan dasar itulah tadi Hibra Consulting ini terbentuk ya. Nah, dia terbentuk dan akhirnya kita mencoba untuk mensupport teman-teman pelaku usaha dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam skala usaha untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha ini bisa dijalankan dengan pemenuhan compliance yang sebaik-baiknya. Gitu. Nah, mungkin kita mulai masuk sedikit ya ke aspek tadi terkait dengan pentingnya legalitas usaha. Jadi mungkin pada kesempatan hari ini saya akan sharing-sharing juga nanti ya sedikit-sedikit ya tipis-tipis mengenai apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita lihat dari teman-teman pelaku usaha. Jadi tentu seringkali dari apa yang kita pahami, teman-teman pelaku usaha itu dalam menjalankan usahanya pasti berkeinginan untuk mendapatkan profit ya, untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu profit yang baik. Nah, seringkali kejadiannya adalah dalam pelaksanaannya karena tidak tadi mungkin kurang memahami atau khawatir ya, misalkan khawatir terkait dengan legal cost yang mungkin timbul, akhirnya di hold back atau ditahan untuk melakukan pelaksanaan compliance terhadap usahanya, sehingga apa? Sehingga tadi yang tadinya bertujuan menjalankan usaha untuk mendapatkan suatu profit, namun akhirnya jadi mengalami kerugian. Nah, kerugiannya apa tadi? Kerugiannya adalah akibat tidak comply usahanya, akhirnya profit yang mungkin sudah terkumpul akhirnya harus terkeluarkan untuk membereskan masalah-masalah yang timbul gitu ya. Jadi disitulah peran kita ya sebagai konsultan hadir. Kita berusaha membantu teman-teman pelaku usaha untuk memastikan aspek-aspek terhadap legalitas usaha ini bisa terpenuhi. Nah, untuk hari ini saya akan bagi menjadi tiga hal penting yang kita akan bahas tipis-tipis lah hari ini gitu. Jadi yang pertama itu terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi atau di sini mungkin lebih dikenal dengan haki ya. Jadi perlindungan terhadap brand. Yang kedua itu adalah terkait dengan bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha apa yang cocok dengan bidang usaha yang akan dijalankan, apa itu perbedaannya dan apa masing-masing benefit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan perjanjian. Oke, jadi agreement gitu. Agreement apa yang perlu para pelaku usaha miliki gitu ya untuk pastikan itu ada agar memastikan usahanya itu berjalan dengan baik. Oke, yang pertama mungkin saya akan masuk tadi terkait dengan kekayaan intelektual ya atau haki. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Karena di negara Indonesia ini ya, artinya kita memiliki berbagai macam bentuk usaha gitu ya. Artinya memang alhamdulillah Indonesia ini potensi usahanya itu besar sekali, banyak opsi-opsi usaha yang bisa dijalankan. Namun pemahaman atau pengertian terhadap perlindungan dari
brandnya itu sendiri ya atau hak kekayaan intelektual itu masih cukup rendah. Itu apa yang terjadi ya tadi artinya muncul berbagai macam bidang usaha, para pelaku usaha yang memiliki usaha-usaha yang kemudian tumbuh besar, cukup dikenal di masyarakat, namun ternyata dari aspek perlindungan itu tidak ada. Dalam arti ya tadi brandnya tidak didaftarkan, tidak diregistrasi ke pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Efeknya ya bisa dilihat sendiri. Akhirnya mungkin kalau yang sempat booming, tentu Ibu dan Bapak pasti pernah dengar kasus terkait brand milik Ruben Onsu ya, geprek bensu. Nah itu kan salah satu bentuk bahwa perlindungan itu sangat penting. Kenapa? Karena saat brand ini sudah besar, sudah beredar di mana-mana, apabila tidak ada perlindungannya, maka itu yang akan terjadi, di mana kita jadi tidak mengetahui mana sebenarnya bidang usaha asli yang dimiliki oleh pemilik usaha asli gitu, karena tidak terlindungi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi sengketa. Nah, saat sudah terjadi sengketa, maka legal cost-nya tadi yang saya bilang di awal, yang tadinya niatnya ingin mendapatkan profit, akhirnya profit itu hilang kemana? Hilangnya tadi untuk bersengketa gitu ya, harus dikeluarkan, berusaha untuk mendapatkan kembali brandnya gitu, atau untuk contoh lain mungkin tidak dalam bentuk sengketa, tapi saat brandnya ini sudah besar, sudah dibangun dari awal ya, dari kecil, kemudian dibesarkan, begitu sudah terkenal, ternyata baru diketahui bahwa brand tersebut adalah atau sudah didaftarkan oleh orang lain beberapa tahun yang lalu gitu. Sehingga apa? Sehingga tadi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli gitu ya. Jadi brandnya atau apa namanya izin penggunaan nama produk tersebut sudah dikuasai oleh orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak menggunakan brand tersebut ya. Sehingga apa ya tadi kita jadinya profit yang tidak kumpulkan, mungkin untuk pengembangan, ekspansi dan lain sebagainya, akhirnya harus kita gunakan untuk membeli kembali dari orang lain tersebut supaya kita punya hak untuk menggunakan nama dan brand tersebut. Nah, jadi poin pertama mungkin terkait dengan hak ini adalah adanya konsep di Indonesia dikenal dengan first to file. Nah, jadi poin ini yang menjadi poin kunci atau poin penting, bahwa first to file ini adalah istilahnya mungkin mudahnya siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita sebagai pelaku usaha yang memiliki brand tersebut ya atau hak kekayaan intelektual tersebut, tapi kita tidak mendaftarkan, bukan berarti bahwa itu sudah serta-merta atau menjadi hak kita gitu. Karena ada konsep tadi first to file, siapa yang mendaftarkan duluan dan tidak ada keberatan atau tidak ada hambatan terhadap pendaftarannya, maka itu akan diakui sebagai kepemilikan atau hak kekayaan intelektual milik pihak tersebut yang melakukan pendaftaran. Jadi konsep first to file ini berlaku juga untuk semua ya, artinya tidak hanya untuk di Indonesia, tapi berlaku juga untuk brand-brand di luar negeri. Apabila mereka berkeinginan masuk ke dalam Indonesia, mereka harus memastikan bahwa mereka juga melakukan pendaftaran. Walaupun di luar negeri mungkin sudah cukup besar brandnya ya. Nah ini yang apa namanya perlu dipahami, bahwa di Indonesia ini tetap harus melakukan pendaftaran. Nah itu jadi mungkin buat Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah ada usaha yang dijalankan, apapun itu bentuknya ya, atau apapun jenis produknya atau jasanya, perlu juga dipertimbangkan apakah brandnya ini sudah didaftarkan atau belum. Nah, itu akan sangat penting untuk bisa didaftarkan untuk memaksimalkan pelaksanaan usaha dan terjamin gitu ya, bisa memasarkan baik itu produk atau jasa yang namanya akan digunakan. Nah, oke. Yang kedua mungkin juga terkait dengan HAKI ini, apa sih yang dilindungi gitu ya? Apa sih yang harus didaftarkan? Nah, di HAKI ini yang akan didaftarkan itu termasuk dari nama dan logo. Nah, jadi kita mungkin kayak Koperasi Perhati ya, kan ada namanya, ada logonya. Nah, ini yang akan didaftarkan. Sehingga apa? Sehingga apabila ada pihak lain gitu ya, kalau contoh misalkan Perhati ya, ada koperasi lain, ya nggak ada masalah, silahkan koperasi lain berdiri, cuman artinya logonya dan namanya itu tidak bisa menggunakan yang sama dengan apa yang sudah didaftarkan misalkan oleh Perhati, sehingga silahkan memilih nama lain, menggunakan logo lain,
tapi tidak boleh memiliki kesamaan pada pokoknya, sehingga tadi apa namanya logo dan nama ini tuh benar-benar eksklusif dan apa ya teridentifikasikan terhadap pemiliknya gitu. Jadi sama dengan apa namanya untuk para pelaku usaha tentu pasti Bapak Ibu sekalian dalam jalankan usaha pasti punya apa namanya suatu keunikan terhadap produk atau jasanya. Nah, disitulah yang menjadi titik pendaftaran, titik utama pendaftaran bahwa kita harus memastikan bahwa logo dan namanya ini sedemikian unik dan sedemikian mengikat gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian sehingga waktu didaftarkan mudah dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Jadi apabila sudah terdaftar, anggap ada pihak lain yang ingin mengikuti gitu ya, memirip-miripkan. Nah, dengan kita terdaftar, mereka otomatis jadi terhambat atau mereka ditolak pendaftarannya. Kenapa? Karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan logo dan nama apa namanya brand yang Bapak Ibu sekalian sudah daftarkan. Oke, itu tentang haki. Poin kedua, saya akan sedikit membahas mengenai bentuk badan usaha gitu ya. Nah, jadi kalau tadi poin satu itu kita fokus terhadap produk, barang, dan jasanya untuk diregistrasikan terkait dengan kekayaan intelektualnya. Yang kedua ini adalah terkait dengan bentuknya atau bentuk apa yang akan Bapak Ibu sekalian gunakan gitu ya. Karena ada banyak sebenarnya di Indonesia itu jenis bentuk badan usaha yang bisa dipilih. Nah, cuman poinnya itu hanya terbagi dua sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah berbadan hukum, yang kedua itu tidak berbadan hukum. Nah, apa sih yang membedakan dua hal ini? Nah, jadi mungkin kalau saya kasih contoh, kalau badan hukum itu seperti PT, koperasi, yayasan. Nah, itu adalah badan usaha yang berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum apa itu? Ya, masih perorangan, atau bisa berbentuk persekutuan perdata, firma, atau CV ya. CV. Nah, itu masih dianggap tidak berbadan hukum. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih yang menjadi perbedaan utama yang menjadi misalkan dasar pemilihan saya harus pakai badan hukum atau tidak ya? Sepertinya nge-lag ya. Boleh coba dikontak Kang Surya. Nah, sinyal ya. Oke, Sepertinya ya, ke ya, ya. Silakan dilanjut. Tadi kita dengar sampai di perbedaan kan berbadan hukum dan oke. tidak berbadan hukum. Pilihannya yang mana gitu? Sebaiknya kapan memilih berbadan hukum, kapan tidak memilih berbadan hukum? Oke, baik dok, thank you sir. Oke, maaf Bapak Ibu sekalian, tadi seperti jaringan. Saya akan lanjut. Jadi terkait pemilihan perbedaan ya. Jadi apa namanya? Sebagai gambaran, apabila Bapak Ibu sekalian saat ini memiliki suatu usaha dan menjalankannya sebagai orang perorangan, maka apa namanya? Tanggung jawab gitu ya. Jadi bentuk utama perbedaan badan hukum dan tidak itu di dalam bentuk tanggung jawabnya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya masih dianggap mengikat sampai dengan harta pribadi. Nah, ini yang biasanya pelaku usaha yang sudah berpartner atau usahanya sudah semakin besar, melibatkan banyak pihak ketiga itu menghindari sekali adanya tanggung jawab sampai apa namanya ke harta pribadi gitu ya. Jadi apa namanya ya namanya pelaksana usaha sudah clear kan bahwa kalau itu dijalankan harusnya tidak lagi ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi kita sebagai orang perorangan. Nah, itu yang biasanya menjadi perhatian para pelaku usaha. Nah, tadi kalau masih berbentuk kalau masih berbentuk badan usaha, maka masih bertanggung jawab secara pribadi. Contohnya usaha melakukan sewa menyewa misalkan ya. Nah, dari hasil sewa menyewa itu ada kerugian yang ditimbulkan dari si penyewa misalkan.
otomatis apabila penyewa akan meminta ganti kerugian atas kerugian yang dia derita akibat dari kerjasama ini, maka dia masih bisa meminta pertanggungjawaban dari harta pribadi mitranya tersebut gitu ya, karena bentuknya masih orang perorangan. Nah, sedangkan apabila bentuknya sudah berbadan hukum, ini yang menjadi kelebihan si badan hukum tersebut, bahwa ada pemisahan tanggung jawab. Jadi kalau kita misalkan contoh saya menjadi suatu perusahaan gitu ya, mengadakan kerjasama, nah dan dalam kerjasama tersebut muncul atau timbul suatu kerugian, dan pihak counterpart saya meminta pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban yang akan diberikan adalah oleh si badan hukum tersebut. Atau misalkan tadi contohnya PT, maka si PT tersebutlah yang akan bertanggung jawab dengan harta kekayaan yang PT itu miliki. Jadi tidak akan menyangkut ke harta pribadi saya. Gitu. Sebagai pemilik ya, saya cukup bertanggung jawab sebatas dengan aset atau harta yang sudah saya pisahkan, yang saya masukkan ke dalam perusahaan. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk selanjutnya bertanggung jawab terhadap kerjasama yang dimasuki oleh perusahaan tersebut. Nah, ini yang menjadi poin penting menjadi keistimewaan tadi badan hukum, bahwa apapun yang terjadi maka si badan hukum itu sendirilah yang akan bertanggung jawab, tidak lagi melibatkan kita pelaku usaha sebagai pemilik untuk bertanggung jawab sampai menggunakan harta pribadi kita gitu. Jadi ada pembatasannya. Nah, itu yang akan menjadi dasar pemilihan apakah usaha yang saat ini mungkin Bapak Ibu jalankan sudah harus berpindah ke PT atau ke badan hukum untuk memastikan bahwa hubungan-hubungan dengan pihak ketiga itu memang terjalin antara pihak ketiga dengan si PT, atau memang sifatnya masih bisa dihandle non berbadan hukum, atau misalkan masih bisa menggunakan CV atau perorangan gitu ya. Walaupun sekarang kalau perorangan udah cukup jarang sih ya, karena udah lebih milih menggunakan badan usaha gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada pertanyaan atau bertanya-tanya terkait dengan kemudian apa benefit terkait dengan kalau tidak berbadan hukum. Nah, sebenarnya tetap masih ada benefit apabila tidak berbadan hukum gitu ya. Benefitnya adalah misalkan contoh kita ambil CV. CV ini memiliki kemudahan terkait dengan perpajakan. Jadi tadi tinggal dibandingkan di mana yang lebih dibutuhkan, apakah pengamanan terhadap aset dan diri sendiri atau masih yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau CV itu dikenal ada istilahnya namanya privé. Jadi pajak badan dan pajak orang perorangan ini bisa dihitung menjadi satu kesatuan gitu ya. Artinya kebutuhan si pemilik bisa diambil dari keuntungan si CV, yang pajaknya CV akan hitung dan laporkan secara langsung gitu, tanpa kita dikenakan pajak berganda lah ya. Karena kalau tadi di PT karena ada perlindungan, maka otomatis apapun yang ditarik sebagai keuntungan dari PT itu harus dipajakkan secara final. Nah, sedangkan apabila di CV, karena petanggung jawabnya masih melingkup terhadap kepemilikan si pemilik atau si owner, maka pajaknya masih dianggap menjadi satu kesatuan. Nah, itu yang menjadi kemudahan di bentuk-bentuk non berbadan hukum, yang apa? Yang artinya tadi perpajakannya lebih mudah dalam hal mengambil keuntungan. Nah, jadi tadi mungkin buat Bapak Ibu sekalian terkait dengan opsi mana yang terbaik, apakah perseroan terbatas yang berbadan hukum atau misalkan CV yang non berbadan hukum. Nah, itu nanti harus dilihat lagi dari jenis usaha yang dilakukan. Sudah sedemikian diperlukan berbadan hukum atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya akan masuk ke poin yang ketiga ya, terkait dengan perjanjian. Nah, ini aspek ketiga ya, aspek ketiga. Tadi kalau kita sudah melindungi brand kita, sudah menentukan kita mau menggunakan bentuk badan usaha yang seperti apa. Nah, yang ketiga ini yang terpenting adalah terkait dengan perjanjian ya, atau agreement apa yang akan kita buat. Jadi kalau misalkan kita melakukan apapun itu ya berkaitan dengan usaha, baik itu kerjasama, baik itu dengan kita membuat suatu usaha bersama dengan rekan kita, mitra kita, pastikan bahwa semua itu diatur ketentuannya di dalam suatu perjanjian. Perjanjian di sini mungkin saya boleh sampaikan
sebenarnya di Indonesia itu diatur dua hal, bisa tertulis, tidak tertulis. Cuman ya kita sebagai manusia tentu batasan ingatan kita kan terbatas ya. Jadi memang kita selalu menghindari untuk merekomendasikan menggunakan kesepakatan lisan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang dibuat lisan dan ada saksi, kemudian bisa dituangkan menjadi suatu perjanjian tertulis. Agar apabila di kemudian hari ada masalah, apa namanya bisa dilihat apa sih yang sebenarnya kemarin kita sepakatin gitu ya. Apa yang kemarin kita sepakatin dan apa jalan keluarnya gitu. Karena mungkin masukan buat Bapak Ibu sekalian, biasanya permasalahan tuh nggak pernah timbul di saat duitnya belum ada gitu ya. Jadi bisnis baru mulai, biasanya nih masih nih bersama rekan, ayo kita tanggung bersama gitu ya. Tapi begitu duitnya sudah mulai keluar nih, hasilnya muncul, nah baru tuh yang satu akan bilang, kok saya cuma segini, perasaan kemarin itu datangnya dari saya deh gitu. Yang satu ngerasa, oh ya enggak, itu kan kemarin kesepakatannya memang saya yang atur dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu biasanya muncul saat profitnya sudah muncul ya dari pengalaman kita. Nah itu yang menjadi hal penting supaya kita terkait dengan perjanjian ini kita atur secara sistematis. Jadi benar-benar kita atur dari awal apa yang mau kita sepakati dan bagaimana pelaksanaan usaha ini itu sebaiknya diatur dengan baik. Gitu. Jadi untuk perjanjian itu menjadi satu poin penting untuk sebisa mungkin ya, sebisa mungkin sesederhana mungkin tetap dibuat gitu. Artinya bukan berarti kita harus punya satu perjanjian yang sophisticated, yang berlembar-lembar, enggak. Cuman setidaknya apapun yang disepakati, apabila belum bisa dibuat menjadi satu perjanjian yang baik, setidaknya itu memuat poin-poin penting terkait dengan apa yang akan dikerjasamakan, bagaimana konsep bagi hasilnya, dan hak-hak apa yang timbul ya antara para pihak yang bekerja sama. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi nggak perlu terlalu berlebihan gitu ya. Tidak perlu berlebihan. Yang penting kalau memang belum bisa secara profesional dibuat dalam bentuk agreement oleh konsultan, sebisa mungkin para pihak itu tetap punya perjanjian yang dibuat secara sederhana, tapi bisa mengcover hal-hal penting yang menjadi dasar perjanjian tersebut. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan secara singkat ya hari ini. Mungkin nanti di lain kesempatan apabila memang waktunya mungkin lebih panjang gitu ya, atau ada satu sesi khusus, mungkin nanti kita bisa apa namanya jabarkan lebih panjang lagi. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ibrahim. Masya Allah luar biasa ya. Ini untuk saya yang newbie gitu ya, itu sangat bermanfaat tentu saja. Dan mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sejawat di sini yang mungkin nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin kita dengarkan dulu dari narasumber kedua kita, Dr. Meza. Silahkan kepada Dr. Meza Ningsih, spesialis THT BKL, waktu dan layar dipersilahkan. Masih di mute Dr. Meza. Silahkan, Dr. Meza ini adalah salah satu teman sejawat spesialis THT juga nih Pak Ibrahim yang sudah mulai berkecimpung di dunia bisnis terlebih dahulu mungkin dibanding. Mungkin di sini juga sebenarnya banyak sekali nih yang sudah mulai bisnis cuman belum kelihatan. Ya, silahkan Dr. Meza. Ya, alhamdulillahirabbil kita berjumpa dalam ini kita webinar yang sangat insya Allah menginspirasi kita bersama bagaimana kita beraktivitas ke depan, kemudian bagaimana kita ke depannya itu tidak melulu berbicara tentang pasien dan bagaimana kita ke depannya itu merancang usaha, berpenghasilan pasif, bahkan ya barangkali ini yang menginspirasi ternyata enak juga berkarir di luar dokter walaupun kita yang menjadikan saya anggota dewan pada saat ini. Iya, ternyata menarik gitu. Kita bisa membawa misi-misi kita walaupun barangkali kita tidak berebut lahan gitu ya, karena kita lihat
bahwa semakin rame teman-teman mungkin akan memberikan wawasan yang lebih kepada kita. Nah, jadi bagaimana kita berpenghasilan pasif, apa-apa yang barangkali dari teman-teman semua ada yang lebih banyak ya bisnis yang bisa dilakukan ataupun sesuai dengan passionnya ataupun sesuai dengan fasilitas yang ada. Nah, jadi kalau saya barangkali itu lebih memilih untuk berbisnis di bidang properti gitu. Karena mungkin properti ini yang menurut saya tuh ya bagi kita yang bukan pelaku usaha aktif bisa lebih berinovasi dan tidak terlalu untung rugi, kita tidak terlalu berpikir terlalu jauh. Nah, jadi saya minta tolong ke share ininya, Mas Surya. Nah, ya jadi kita lihat bahwa bagaimana sih kita memulai bisnis, terutama bidang properti ini gitu. Nah, jadi kebetulan pada saat ini saya udah sekitar dari tahun 2017 memulai usaha di bidang properti, baik itu yang bersifat pasif seperti untuk homestay, kemudian juga atau properti yang berupa sewaan, kemudian juga properti seperti perumahan. Nah, jadi next, ini mohon maaf ini saya sedang masih dalam suasana liburan, jadi agak-agak ini ya. Nah, jadi pengertian untuk bagaimana sih kita suatu bisnis properti itu merupakan suatu usaha yang bergerak baik di bidang yang menjadi aset berupa tanah, bangunan, ataupun sarana dan prasarana. Nah, kemudian bisnis ini bisa berfokus pada jual beli maupun sewa menyewa, kemudian mencakup kebutuhan tempat tinggal, usaha yang dipergunakan untuk perindustrian, perdagangan, maupun yang digunakan untuk perkantoran. Next. Nah, kenapa pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita memilih bidang properti gitu? Sebenarnya ini tergantung dari passion kita masing-masing gitu. Karena saya memilih lebih pasif ya, untuk tidak terlalu agresif untuk menangani suatu bisnis, maka saya rasa ini properti ini pilihan yang cocok gitu. Karena kalau misalnya kita lihat bisnis seperti kuliner itu lebih menyita waktu dan perhatian kita untuk mengontrol gitu. Jadi kita lihat bahwa bisnis properti ini kebutuhannya itu terus bertambah sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bermigrasinya penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kebutuhan akan properti ini menjadi suatu hal yang akan terus bertambah gitu. Kemudian harga jualnya itu juga selalu meningkat gitu. Kita beli mobil itu investasinya akan menurun. Nah, tapi kalau kita beli properti, tanah maupun harta yang atau aset yang menjadi suatu modal bagi bisnis yang lain, tentu itu akan selalu meningkat. Jadi begitu juga bahwa bisnis ini tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi ya. Memang kalau kita lihat kemarin pas waktu COVID, memang kebutuhan, saya rasa itu semua bisnis itu akan menjadi terpengaruh gitu, karena sesuai dengan nilai beli masyarakat gitu, itu juga akan mengalami perubahan. Tetapi secara inflasi itu tidak terlalu berpengaruh besar, tidak seperti barang elektronik ataupun yang terpengaruh langsung kepada nilai tukar rupiah. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa resiko kerugiannya itu yang kita alami itu rendah. Jadi selagi properti kita masih berdiri tegak, barangkali itu yang menjadi penghalang itu force major gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada bencana alam, nah seperti hal-hal seperti itu resiko yang kerugian yang ditanggung gitu.
Tapi pada dasarnya jikalau misalnya ini bukan di daerah beresiko terhadap bencana alam, insya Allah itu resiko kerugian tidak besar gitu. Kita hanya memikirkan bagaimana maintenance dari properti kita gitu. Nah, kemudian juga selain itu bisnis properti ini juga menjadi aset bagi kita gitu. Jadi menjadi aset bahwa itu tidak hilang dibandingkan dengan seperti kita bisnis untuk kuliner itu biasanya jika omset kita menurun dan maintenance kemudian juga modal kita menjadi lebih besar itu justru bisa kita tinggalkan dan tidak menjadi aset kita, berbeda dengan properti gitu. Nah, jadi properti juga merupakan suatu keuntungan kita karena akan menjadi aset yang akan terus meningkat. Next. Kemudian kalau kita lihat keuntungan apa sih yang menjadi bisa kita lirik nih bisnis ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa bisa menjadi penghasilan pasif kita sambil praktek juga nggak masalah tanpa mengontrol gitu, karena kita juga punya suatu metode untuk memberikan secure terhadap bisnis kita gitu. Nah, jadi selain menjadi suatu income pasif, juga relatif ya. Relatif kalau kita bilang bahwa kita sekali menjual properti misalnya itu kita bisa beberapa tahun untuk praktek gitu ya. Nah, jadi itu bisa dijadikan suatu nilai positif gitu. Nah, kemudian juga sebagai suatu aset yang produktif ya, sebagai aset kita dan yang tidak terpengaruh juga terhadap inflasi tadi seperti yang saya paparkan tadi. Kemudian peminat, nah ini peminatnya ini besar terhadap bisnis properti ini karena tadi bukan cuman di bidang perdagangan, perindustrian, bahkan menjadi kita sewakan untuk perkantoran seperti itu juga bisa gitu apabila properti kita berada di tempat yang strategi gitu, yang bagus dan punya nilai jual yang tinggi gitu. Nah, jadi kemudian ya yang next berikutnya itu adalah resiko yang rendah terhadap bisnis kita. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang bisa kita lihat dari bisnis properti ini. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kita memulai bisnis ini gitu, dari mana sih gitu. Nah, jadi yang pertama tentu kita memulai dengan riset terlebih dahulu gitu. Nah, jadi dari target market yang kita tentukan, desain bisnis kita seperti apa kita tentukan, itu bisa kita baca. Kita bisa belajar dari berbagai macam sumber, baik itu beberapa yang bisa dijadikan referensi, bagaimana sukses memulai bisnis properti, kemudian bagaimana berinvestasi di bidang properti ini, kita bisa baca-baca. Selain itu kita menentukan bagaimana situasi dan kondisi dan real kondisi kita gitu. Apakah bisnis kita ini di tempat yang itu akan berbeda, misalnya berada di tempat pariwisata itu akan berbeda dengan yang berada di daerah bisnis tuh yang bisa menjadikan daerah perkantoran kah, atau memang kita punya bisnis properti kita berada di daerah industri, tentu itu akan berbeda. Ataupun misalnya bila kita punya lahan di daerah sekolah gitu atau perkantoran, nah, itu juga beda target marketnya. Kita tentukan sesuai dengan kondisi properti kita. Nah, kemudian selain itu, desainnya sudah kita tentukan, brandingnya, kemudian target market
marketnya, pangsa pasar kita. Nah, kemudian what next gitu. Nah, kemudian kita harus membangun relasi. Relasi itu penting gitu, karena memang dengan membangun relasi yang luas, networking yang luas itu akan memberikan kemajuan pada investasi kita gitu. Kemudian di situ selain itu kita juga bisa menangkap peluang potensial. Jadi tidak hanya berpaku pada bisnis kita, tapi kita bisa mengembangkan gitu. Misalnya sebagai contoh, kita berada di daerah perkantoran. Nah, dari perkantoran itu banyak hal yang bisa kita kembangkan. Dari kita bisa mengembangkan bisnis kita itu di kuliner bisa, karena orang-orang yang akan menjadi tamu ataukah menjadi penyewa di properti kita itu bisa memberikan hal-hal yang lebih baik terhadap bisnis kita gitu. Kita kembangkan juga mungkin di situ bisa bisnis laundry, atau misalnya kalau di situ ada karyawan kita bisa menentukan oh iya bisa untuk penitipan anak dan lain sebagainya. Jadi menangkap peluang potensial sesuai dengan kondisi di mana properti kita berada. Seperti itu. Next. Kemudian nah kalau kita misalnya ya bisa diiniin videonya ya. Ini salah satu contoh dari bisnis saya berupa homestay. Nah, ini berada di daerah perkotaan, di daerah pusat kota. Jadi pangsa pasarnya adalah di situ banyak sekolah, kemudian daerah perkantoran juga, kemudian memang daerahnya itu agak masuk ke dalam tapi tidak menjadikan suatu peluang bahwa justru sekarang ini masyarakat kayaknya semakin eksklusif gitu, semakin dicari gitu. Jadi kita lengkapi fasilitas-fasilitas yang ada dengan kafe juga gitu, kemudian dengan laundry juga gitu. Kita lengkapi beberapa fasilitas dan ini contoh dari branding ya, bagaimana kita membangun suatu brand gitu. Jadi seperti apa yang kita inginkan dari usaha kita. Jadi apakah kita pengen pangsa pasar yang syariah ataupun pangsa pasar yang hanya untuk perempuan atau laki-laki, itu semuanya kita tentukan mulai dari kita merancang usaha tersebut gitu. Nah, jadi dari situ apakah kita menginginkan harian atau bulanan atau seperti apa gitu, kita tentukan dari awal. Kita membangun suatu brand, target market pasar seperti apa yang ingin kita capai, apakah untuk kalangan yang eksekutif kah atau seperti apa gitu. Nah, jadi melalui suatu kajian tadi, jadi kita sesuaikan dengan kondisi lahan kita dan situasi di sekitar properti kita. Next, kita lihat bahwa sebelum itu hal-hal yang penting ya untuk menentukan atau persiapan sebelum kita memulai bisnis gitu. Tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan, yaitu strategi pemasaran itu paling penting karena bagaimana properti kita terus tetap apalagi dengan era digital sekarang gitu. Tentu kita akan memanfaatkan bagaimana cara market yang online gitu. Seperti kita kerjasama dengan online travel agent gitu, banyak ya yang sudah berkembang. Dan jika kita memasarkan strategi untuk online, kita harus mempersiapkan apa-apa yang menjadi standarisasi gitu. Nah, jadi kita lengkapi dulu standarisasinya, baik itu standarisasi fasilitas maupun standarisasi dari bagaimana bekerja sama dengan pihak ketiga seperti yang dikatakan oleh Pak Ibrahim tadi.
itu ada beberapa yang sebelum kita memulai tadi ya, dalam bekerja sama tentu ada perjanjian juga. Mungkin saya sedikit aplikasikan dari penjelasan Pak Ibrahim tadi bahwa satu, kita melindungi branding kita dulu kan, seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa itu juga berbadan hukum gitu. Kemudian bagaimana kita perjanjian dengan pihak ketiga itu harus jelas pada saat kita memulai suatu bisnis gitu. Nah, kemudian juga selainnya lokasi sangat menentukan prestasi ya pada saat kita dulu kuliah ya, di mana kita bisa menentukan lokasi yang paling strategis, itu sangat menentukan untuk keuntungan ke depan. Kemudian yang sangat besar juga pengaruhnya yaitu mempersiapkan modal usaha. Dan usaha ini yang pasti kita siapkan apakah pada saat untuk maintenance kita juga udah harus mempersiapkan bagaimana modal usaha kita itu jikalau pada saat sebelum BEP-nya, break-even point-nya itu kita masih mensubsidi properti kita gitu. Ataukah misalnya jika kita di bisnis properti yang seperti perumahan tentu sebelum unit-unit kita bisa laku terjual tentu kita harus ada persiapan bagaimana cara bisnis kita tetap berjalan. Jadi itu juga sudah termasuk hal yang kita persiapkan dari awal. Nah, kemudian selain itu juga pengurusan izin. Nah, pengurusan izin ini juga jadi suatu hal yang tadi berkaitan juga dengan perjanjian-perjanjian kerjasama, kemudian bagaimana tentu kalau misalnya perizinan untuk sebuah homestay ataupun hotel itu berbeda dengan properti seperti perumahan gitu. Karena harus kita pelajari dan kita jadikan sebagai modal usaha kita gitu. Memang banyak hal yang termasuk kalau kita misalnya tidak memasukkan itu sebagai modal usaha tentu itu akan memberikan dampak kerugian bagi kita karena seperti maintenance, kemudian juga pengurusan perizinan itu sangat berkaitan dengan modal ya yang harus diperhitungkan pada saat kita launching berapa harga yang akan kita tetapkan untuk properti kita. Seperti itu. Next. Izin 3 menit lagi ya, Dokter Meza. Oke. Nah, jadi kemudian untuk mendapatkan, bagaimana mempush gitu supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya, pertama sekarang eranya digital, ya kita harus kerjasama juga dengan online travel agent gitu. Kemudian kita daftarkan platform kita secara online, kita promosikan untuk ke sosial media. Biasanya kalau misalnya kita bekerja sama dengan online travel agent itu sudah satu paket kita diuruskan gitu untuk sosial media kita, kemudian juga untuk promosi-promosi dan sebagainya itu biasanya lebih nyaman kita untuk bekerja sama. Banyak hal yang platform-platform untuk online travel agent yang bisa kita bekerja sama. Nah, kemudian juga tentu membangun branding yang menarik karena tadi seperti misalnya kita memasarkan branding kita syariah gitu, tentu kita melengkapi dengan itu bisa juga menjadikan satu hal yang bisa menjadikan suatu nilai jual yang tinggi juga gitu dengan brand-brand yang unik gitu yang bisa kita promosikan. Nah, kemudian selain itu tentu juga masalah kebersihan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan untuk tamu itu harus kita perhatikan karena memang kita bergerak di bidang pelayanan. Gitu. Kemudian juga selain itu kita siapkan biaya tambahan untuk perawatan fasilitas. Nah, itu juga termasuk modal kita yang harus kita perhitungkan karena jika tidak tentu ada semakin lama BEP kita. Nah, memang itu harus kita perhitungkan dan masuk modal usaha. Next.
Nah, kalau bisnis perumahan itu lain lagi karena memang dari perizinan, kemudian dari next. Nah, administrasi maupun legalitasnya itu juga berbeda ya dengan cara pengurusan mulai dari sertifikasi tanah kita harus pecah sesuai dengan berapa unit ataupun berapa yang ingin kita pasarkan gitu. Misalnya dengan unit yang besar atau dengan luas tanah yang besar atau model perumahan seperti apa, kemudian pangsa pasar kita seperti apa, itu juga dari awal kita juga sudah menentukan karena itu mempengaruhi proses nanti gitu. Baik proses administrasi, legalitas dan sebagainya, kemudian juga mempengaruhi proses pembelian dan penjualan kita gitu. Jadi kemudian juga untuk pengurusan juga perizinan segala macam gitu. Apalagi sekarang ada undang-undang yang baru juga yang kita harus sesuaikan dengan sekarang renovasi rumah aja udah ada pajaknya gitu. Apalagi membangun suatu kawasan perumahan yang ini tentu sekarang pajaknya naik dan kemudian juga untuk biaya pengurusan kemudian juga agak lebih rumit ya. Ada undang-undang yang baru ini yang keluar Januari 2024 ini gitu. Nah, agak sedikit lebih jelimet dibanding dengan perizinan atau pengurusan IMB dan lain-lain dibanding dengan yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya berbeda ya, kalau kita mau properti, apakah dengan bentuk sewa, ataukah dengan ruko, ataukah dengan perumahan, ataupun dengan perkantoran, itu akan berbeda. Tinggal kita yang menentukan kemana arah bisnis yang kita jalankan sesuai dengan passion kita. Gitu. Jadi yang jelas itu bisa merupakan suatu income pasif bagi kita. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih ya ini ada apa namanya beberapa reward yang saya terima pada saat Hari Ibu Kementerian itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya sharing ilmunya dari Dr. Meza. Ternyata ada guest house yang luar biasa kece nih. Kita bisa belajar banyak dari beliau. Oke, sebelum kita masuk sesi diskusi, mau ada pemutaran film iklan dari Kokmas, silahkan, Kang. Izin, sudah kelihatan videonya? Belum. Jadi izin menyampaikan kalau di layar bisa dilihat kita dari Kokmas khusus untuk hari ini itu ada beberapa barang yang akan kita sell bagi seluruh anggota Kokmas. Itu baik ada headline, kemudian ada kemeja dokter juga, dapat voucher diskon 10%. Setelah itu ada diskon sampai 1 juta dan plus voucher diskon 500.000 untuk umroh reguler bagi yang ingin umroh. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung hubungin Kopmas hari ini juga ke hotline Kopmas untuk sel-sel apa saja. Ada air mini resmed, spesial diskon sampai 1 juta. Kemudian air Sense Auto 10, diskon juga 1 juta. Kemudian ada apnea Lin Air, spesial diskon 2 juta. Untuk harganya silakan chat langsung ke hotline Kopmas ya dok. Kemudian juga ada Peruna 12 IP, alat bantu dengar, spesial price-nya 4.200.000. Ada headlamp dari harga normal 6 juta jadi 5 juta. Untuk selanjutnya terkait promo hari ini bisa langsung chat ke Kopmas ya dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para peserta yang sekiranya tertarik bisa menghubungi langsung hotline Kopmas
karena promo terbatas hanya untuk hari ini. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin Dokter Beza dan Pak Ibrahim bisa di spotlight kepada host. Jadi kita akan bahas ini sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya mulai dulu ya. Ini saya bacakan satu persatu nih. Dari awal nih ada pertanyaan nih untuk Pak Ibrahim dari dokter akun Wahyudi, berkaitan dengan usaha seperti klinik atau kos, apa badan usaha yang cocok kira-kira Pak Ibrahim? Terus bila dibangun bersama teman-teman sejawat dokter, lebih baik apa? CV, PT atau yayasan? Apakah bisa dan bagaimana keuntungan dalam bidang pajaknya? Dan sekaligus menyambung pertanyaan itu, Dokter Gustaf menanyakan bagaimana juga dengan proses bagi hasilnya? Apakah per bulan, per tahun, atau seperti apa? Dan untuk omset, berapa sebaiknya kita buat CV? Nah, itu kayaknya pertanyaannya jadi satu tuh. Karena mirip-mirip ya, mendekati ya. Nanti kalau silahkan dijawab dulu Pak Ibrahim. Boleh dok, baik. Terima kasih. Jadi untuk usaha bersama kembali lagi ya tadi sebenarnya dilihat dari skala usahanya dulu gitu. Kalau rekomendasi tentu pasti dari kami ya sebagai konsultan yang biasa melihat isu-isu yang timbul di kemudian hari, biasa kita memang rekomendasikan untuk berbentuk PT. Karena apa namanya PT ini nanti sebenarnya menjadi satu wadah untuk para pelaku usaha tersebut terkait dengan usaha yang dijalankan. Nah, namun terkait dengan klinik itu juga gitu ya, tadi terkait dengan klinik itu sendiri juga sebenarnya tidak serta-merta melepaskan kewajiban dari dokter pelaksananya gitu, karena kan tetap kita harus pisahkan gitu ya pelaksanaan usaha dengan mungkin kalau di dokter pasti ada kode etik dan tugas tanggung jawab sebagai dokter gitu ya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah, teman terkait dengan pelaksanaan usahanya, kalau dilihat dari kacamata legal, memang kita lebih rekomendasi berbentuk PT terkait dengan pelaksanaan pengurusannya, kemudian perpajakan dan lain sebagainya. Memang mungkin akan sedikit lebih complicated terkait perpajakan, tapi sebenarnya itu bisa diatasi selama memang kita melakukan pembukuan yang baik gitu ya kalau untuk pajaknya ya. Jadi karena mungkin tadi tambahan sedikit bedanya perpajakan kalau misalkan CV dan PT, CV itu hanya ditagihkan satu kali gitu ya. Jadi pajak penghasilan yang dihasilkan oleh CV itu dibebankan sekali waktu CV menerima penghasilan tersebut. Nah, kalau kemudian diserahkan ke salah satu teman sejawat yang berpartner gitu ya. Nah, itu sudah dipotong lah oleh CV. Sedangkan kalau PT waktu diterima sebagai keuntungan, PT akan memotong pajaknya, tapi saat akan diberikan ke pemilik gitu ya atau pelaku usaha itu dipotong lagi pajak final atau pajak dividen. Nah, tadi untuk mengkondisikan itu sebenarnya tetap ada prosesnya. Kita bisa menggunakan yang namanya tax planning gitu ya. Jadi kita sudah set apa saja yang menjadi cost terhadap usaha itu. Nah, itu akan dibebankan sehingga nanti proses pembagian keuntungannya itu bisa diatur sedemikian rupa agar bisa bahasanya jadi pajaknya tidak terlalu besar lah gitu. Artinya bisa disetting di awal dengan menggunakan tax planning. Nah, kemudian bagaimana proses bagi hasilnya? Nah, karena ini kalau sudah memiliki badan usaha memang tentu konsep bagi hasilnya saran kami itu tidak dilakukan setiap bulan. Kenapa? Karena saat sudah memiliki badan usaha kan tujuannya ini adalah bagaimana kita mendapatkan profit dari usaha tersebut ya. Nah, tentu sudah pada pokoknya itu kita harus membantu usaha ini untuk berkembang terlebih dahulu. Jadi biasanya idealnya itu setidaknya 6 atau 12 bulan sehingga perusahaan atau usaha ini berjalan dulu, modalnya bisa diputar dulu untuk pelaksanaan usaha, baru setelah berkembang dan benar-benar menghasilkan profit, baru profit itu yang disisihkan dan idealnya itu dibagi per tahun gitu ya, di akhir tahun dilihat berapa profitnya dan itu yang akan dibagi nanti di akhir tahun. Kemudian terkait dengan omset,
Omset ini sebenarnya terkait dengan skala atau bentuk usahanya gitu ya. Kalau di Indonesia itu terbagi empat, mikro, kecil, menengah, besar. Besar itu di atas 10M. Nah, kalau untuk CV dan teman-temannya ya yang belum berbadan hukum, memang kita biasanya sampaikan sebaiknya omsetnya itu di bawah 5M sih. Di bawah 5 miliar agar skalanya itu tidak terlalu besar. Karena kalau sudah skalanya semakin besar, memang sudah direkomendasikan untuk menggunakan bentuk perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Dok. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Kurang lebihnya saya rasa tadi pertanyaan untuk yang tadi sudah terjawab ya. Tapi mungkin nih Pak Ibrahim, apakah boleh di-share kontaknya Pak Ibrahim atau Hibra Corporate? Jadi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya legal, mungkin bisa di-share ke Kopmas ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui Kopmas. Tapi Kopmas sendiri sudah first to file ya? Sudah percuma, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena ini cukup banyak nih pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana bentuk perjanjian skala UKM tanpa badan hukum dalam hal bagi hasil? Kiat-kiat untuk susun konsekuensi secara tertulis pada skala UKM. Itu satu. Yang kedua, ini minta tips nih untuk mempertahankan bisnis properti karena Dr. Muhammad Agung Nugroho pernah bikin bertahan 3 tahun tapi karena bank tanah tidak berkembang jadi akhirnya nggak berlanjut. Itu yang kedua tips-tipsnya mungkin dari Dr. Meza juga bisa kasih masukan ya. Dan yang ketiga ini ada pertanyaan untuk Dr. Meza dan Pak Ibrahim. Mohon advice untuk bisnis rumah kontrakan. Ini ada dua yang bertanya Dr. Helen, saya sambung dengan Dr. Indra ya. Dr. Indra Sahren ini. Jadi mohon advice untuk bisnis rumah kontrakan. Saya berada di daerah yang ada beberapa perkantoran. Selama ini yang mengontrak adalah kantor-kantor vertikal. Tapi saya merasa pihak kantor itu terlalu banyak maunya dan gak mau nambah uang kontrakan dengan alasan sudah dipatok oleh kantor biayanya. Bagaimana harus bersikap? Apakah harus menggunakan jasa notaris dalam perjanjian kontraknya? Karena selama ini perjanjian kontrak hanya dengan individu ya. Nah, lalu ini juga dari Dr. Indra mengenai usaha di samping usaha kos-kosan juga menyewakan ruangan kantor di mana kantor tersebut memasang pelang nama untuk reklame usahanya. Izin bertanya apakah pajak reklamenya yang membayar siapa nih? Apakah pemilik bangunan atau penyewa kantor tersebut? Begitu. Silahkan Pak Ibrahim. Baik. Tadi terkait dengan perjanjian ya. Jadi sebenarnya perjanjian itu diaturnya secara general gitu ya jadi ada ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita pasal 1338 di mana apa yang disepakati para pihak itu menjadi undang-undang bagi mereka gitu ya. Nah, jadi terkait dengan bagi hasil apabila belum berbadan hukum memang ini yang tadi harus dipahami bahwa harus dibuat suatu perjanjian tertulis gitu ya. Bagaimana bagi hasil akan dilaksanakan. Artinya selama itu disepakati maka itu menjadi undang-undang buat para pihaknya. Jadi tidak tidak serta-merta ada aturan khusus bahwa bagi hasilnya hanya boleh sekian persen dan sekian persen gitu. Nah, tidak. Jadi untuk yang UMKM belum berbadan hukum bebas gitu ya. Selama para pihak sepakat berapa bagi hasilnya, maka itu bisa dijalankan. Nah, cuman karena ini mungkin perjanjian nanti terkait dengan kegiatan usaha, maka sebaiknya gitu ya, sebelum bagi hasil itu dibagi, dilakukan perhitungan dulu terhadap pajak usahanya. Karena kan tadi masih perorangan dan ini akan berkaitan dengan perpajakan diri orang perorangan gitu. Artinya jangan sampai profitnya sudah diterima kemudian masing-masing nih bayar sendiri-sendiri gitu. Nah, sudah sebaiknya dihitung dulu kira-kira kalau dibaginya sekian, saya akan kena pajak berapa. Nah, jadi itu dikurangin pajak baru itu yang dibagi hasilkan. Jadi harapannya apa? Harapannya teman-teman pelaku usaha ini kadang kan merasa keberatannya di akhir. Udah terima profit, akhir tahun lapor SPT, kemudian diketahui ada tambahan pendapatan itu dianggap kurang bayar.
sedangkan uang profitnya sudah dipakai gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan usaha sudah sebaiknya biasanya kita rekomendasikan untuk dihitung dulu nih berapa sih yang akan terkena pajak dari pendapatan yang akan diterima gitu. Dalam hal itu tidak bersifat final ya. Jadi itu dihitung, kemudian itu disisihkan, baru sisanya dibagi. Artinya apa? Artinya dari dana yang sudah dibagi tadi, Bapak Ibu sekalian tuh sudah clear. Nggak ada lagi nih, ntar akhir tahun kebingungan, oh saya tiba-tiba kurang pajak, harus bayar dari mana uangnya gitu. Jadi kemudian akan timbul pemikiran bahwa wah saya udah bikin usaha kok malah jadi ribet dan lain sebagainya. Nah tadi jadi kalau untuk perjanjian tanpa badan hukum dibuat sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasilnya itu bisa disepakati bersama. Kemudian untuk kiat-kiatnya, konsekuensi secara tertulis, susun konsekuensi. Mungkin ini ya, maksudnya di sini mungkin hak dan kewajiban para pihak gitu ya. Nah itu juga mungkin sebenarnya sesimpel apa yang memang kita akan bebankan kepada rekan kita gitu ya, satu sama lain. Jadi apakah dia misalkan sebagai pelaksana, saya sebagai pemodal, maka ya kita coba bikin semacam tabel apa yang menjadi hak dan tanggung jawab saya dan apa yang menjadi hak tanggung jawab mereka gitu. Itu aja, sesimpel itu yang dituangkan sehingga dalam hal muncul suatu masalah kita bisa sama-sama kembali ke dokumen itu, kita lihat bahwa dari awal kita sepakat ini loh yang harusnya kamu kerjakan gitu. Ini yang harusnya saya lakukan gitu. Nah, itu aja sudah menjadi salah satu jalan keluar yang cukup efektif ya dalam hal terjadi permasalahan di kemudian hari. Gitu sih, Dok. Nah, Ya, sedikit tambahan dari saya, jadi beberapa pengalaman gitu, misalnya kita bekerja sama dengan salah satu platform gitu. Nah, kemudian bagusnya kita bandingkan juga sebelum memutuskan bekerja sama dengan satu platform, kemudian kita juga membandingkan apa keuntungan dan kekurangannya, kemudian kita sesuaikan juga dengan modal kita, misalnya pada saat mereka ada kalanya mereka memberikan promosi-promosi seperti itu. Kemudian itu juga harus dijelaskan kita sebagai pelaku atau ownernya, kemudian berapa dari platformnya, kemudian juga nah itu dicantumkan juga di awal kita bekerja sama gitu. Apakah mereka memberikan kita fasilitas-fasilitas gitu. Nah, ada juga fasilitas yang mereka berikan dan itu dihitung sebagai modal mereka gitu. Kemudian juga apakah itu pengembaliannya dalam berapa lama, kerjasama kita dalam berapa lama, itu juga semuanya harus jeli kita lihat pasal per pasal gitu. Karena juga tentu jikalau mereka menanamkan modal di properti kita, tentu itu akan memberikan mereka keleluasaan yang lebih gitu. Tapi jika misalnya hanya sebagai hanya sebagai promosi gitu, itu tentu porsinya juga lebih kecil gitu. Jadi itu harus jelas pada saat kita melakukan kerjasama atau OU-nya seperti itu. Ya, Seperti itu sih terima tambahan. kasih. Terima kasih Dokter Meza, terima kasih Pak Ibrahim. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih Pak, mengenai bila ruangan kantor memasang reklame yang membayar pajak siapa itu satu. Di bawahnya ternyata ada pertanyaan juga, bila kontrakan itu yang bayar pajak yang mengontrak atau yang penyewa atau yang menyewakan. Jadi untuk rumah kontrakan itu siapa yang bayar pajak, bila memasang pajak reklame itu siapa yang membayar, dan bila ternyata ini kontrakannya sudah dipatok dan tidak bisa menambah, apakah perjanjian kontrak untuk kontrakan ini harus lewat notaris atau tidak sebaiknya? Silahkan. baik, terima kasih Dok. Jadi kalau terkait dengan reklame, memang sesuai dengan syaratnya ya. Reklame ini kan tidak serta-merta muncul gitu ya. Reklame ini itu pajak atau biaya yang timbul atau pajak reklame yang timbul akibat dari pemasangan reklame. Dan pemasangannya pun nggak bisa langsung seperti itu saja. Artinya harus diajukan permohonan perizinannya dulu gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini memang reklame ini seharusnya menjadi beban atau menjadi biaya dari si pengguna reklame gitu ya.
Karena tadi dia harus memohonkan dulu, oke saya akan menggunakan reklame untuk usaha saya, ukurannya seperti ini, medianya seperti ini. Nah, itu akan dihitung oleh apa namanya wilayahnya masing-masing gitu ya, dispendanya masing-masing, baru akan diterbitkan. Nah, itulah yang menjadi beban si orang yang akan melaksanakan reklame. Nah, oleh karenanya tadi ini juga menjadi salah satu poin atau poin penting di dalam kerjasama ya. Jadi para pelaku usaha, terutama yang mempunyai rumah kontrakan, karena peruntukannya rumah kontrakan harus dipastikan juga gitu. Jadi kalau memang akan ada reklame yang dipasang di bangunan mereka, nah itu bagaimana kesepakatan di dalam perjanjiannya? Apakah diperbolehkan? Kalau diperbolehkan aturannya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya? Nah itulah salah satu poin penting perlu adanya perjanjian antara pemilik rumah gitu ya, antara pemilik rumah dan pemberi sewa dengan orang yang menyewa gitu. Jadi clear apa sih aturan mainnya yang kita berikan. Nah, kemudian kalau terkait tadi pajaknya ya. Jadi kalau dari yang saya pengalaman memang pajak itu harus menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Makanya biasanya itu sudah diakumulasikan di dalam biaya sewa kontraknya ya. Di dalam biaya kontrak berapa 1 tahun, nah itu biayanya mengikuti atau komponennya apa saja. Karena misalkan perpajakan, misalkan PBB itu kan kaitannya dengan kepemilikan bangunan tersebut. Ya, pajak bumi dan bangunannya gitu. Jadi sebenarnya penyewa ini kan dalam konteks menyewa saja. Malah sebenarnya yang harusnya menjadi beban itu adalah 4 ayat 2. 4 ayat 2 atau pajak atas sewa final. Nah, ini yang kalau dari pengalaman kita yang jarang malah dibebankan oleh pelaku usaha kos-kosan atau kontrakan gitu ya. Jadi mereka hanya ya sudah diterima saja gitu, sebagian besar seperti itu. Artinya karena tadi kebanyakan pelaku usaha kontrakan ini sifatnya orang perorangan. Jadi masuk ke dalam rekening dia ya sudah bercampur lah dengan apa yang dia, sehingga waktu pelaporan pajak itu biasanya sudah tidak dilaporkan lagi. Nah, ini yang memang seharusnya yang berkaitan itu bukan terhadap PBB-nya, karena PBB menjadi tanggung jawab si pemilik bangunan tersebut. Tapi sebenarnya harus diperhatikan itu adalah 4 ayat 2 final 10% pajak atas sewa menyewa. Nah, itu yang apa namanya harusnya lebih lebih diperhatikan gitu. Jadi balik ke pertanyaan tadi, kalau terhadap pajak bangunannya itu sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemilik rumah. Nah, kemudian yang terakhir tadi terkait dengan ini kaitannya sebenarnya kontrak ya dok ya. Jadi apa namanya ya kontraktual. Biasanya memang kalau konsep sewa menyewanya sudah komersial dengan perusahaan gitu ya, kita memang biasanya dalam suatu kontrak itu harus mengatur mengenai potensi kenaikan biaya. Berbeda dengan rumah ya, kalau kos atau rumah ya kan biasanya misalkan yang menyewa mahasiswa dan lain sebagainya biasanya itu masih lebih fleksibel gitu mengenai harga, karena kan pasti itu berkaitan dengan biaya mereka sekolah dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau tadi penyewanya sudah perusahaan, misalkan berkaitan dengan kegiatan usaha dan lain sebagainya, memang sudah ada baiknya itu di set gitu ya, di kontrak itu di set misalkan akan ada peningkatan sekian persen setiap tahunnya gitu. Jadi kita tidak perlu bernegosiasi setiap kali perpanjangan, tapi kita sudah mengatur bahwa kita sepakati bahwa kenaikannya setiap tahun itu adalah sekian persen gitu. Jadi itu akan menjadi lebih fleksibel. Nah, terkait dengan penggunaan notaris sebenarnya tidak diperlukan sampai sedemikian ya, karena tetap kaitannya perjanjian itu tetap sah dengan atau tanpa akta notaril. Jadi akta notaril itu hanya membedakan terkait pembuktian gitu. Kalau sampai terjadi masalah di hadapan persidangan, perjanjian yang dibuat dengan akta notaril itu lebih kuat sebagai bukti, itu saja sih. Tapi isinya tetap berlaku sama. Seperti itu sih dok. Oke, Ya, terima kasih, semoga jelas ya. ya, Jadi, ya silakan Dokter Meza. ya, sedikit tambahan dok. Jadi kalau misalnya kita melihat peluang bisnis yang seperti tadi, bahkan kalau misalnya tempat properti kita itu berada di lahan yang strategis gitu, bahkan kita bisa menjadikan itu sebagai suatu unit usaha baru gitu. Jadi misalnya kita buat reklame gitu. Reklame itu sekarang tuh suatu ini juga gitu yang
usaha yang menggiurkan juga gitu apabila kita punya lahan di daerah strategi gitu. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai suatu unit usaha baru menurut saya gitu. Jadi kita bisa melihat peluang-peluang itu. Demikian tambahan dari saya. Ya, terima kasih Dokter Meza. Semoga menjawab pertanyaan ya, karena sudah sangat jelas nih. Nah, ini mungkin ada pertanyaan satu lagi nih. Dokter Meza, mengenai kos atau guest house dihitung dari modal tanah bangunan, perizinan dan operasional. Berapa tahun sih dianggap BEP masuk dalam perhitungan berhasil? 5 tahun BEP atau 10 tahun BEP atau dalam jangka waktu berapa lama? Silahkan Dokter Meza. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat BEP itu memang sangat tergantung dari modal gitu. Misalnya kita strategi tempat usaha kita itu tentu semakin besar nilai properti kita. Gitu. Nah, kemudian juga kapasitas dari usaha kita. Apakah dengan kamar yang sekian atau misalnya dengan modal yang lebih besar, tentu hitungan dari BEP-nya juga berbeda. Kita nanti bisa hitung dari harga properti kita, kemudian pendapatan kita biasanya per tahun gitu. Kita per tahun kita di BEP-nya bisa ada hitung-hitungannya sendiri gitu. Jadi semua itu tentu dinilai dari kemudian ada pajak yang harus kita keluarkan itu juga dinilai sebagai modal usaha juga. Kemudian ada hitungan appraisalnya tersendiri sih gitu. Jadi tentu kalau misalnya lokasi dan modal kita sekian itu ada yang berbeda gitu hitungannya. Misalnya nggak terlalu besar, mungkin 5 tahun bisa kita kejar gitu. Tapi kalau misalnya modalnya besar, kemudian kepemilikan kita tunggal, tentu itu ada hitungannya tersendiri. Mungkin bisa dikaji lebih ini lagi tuh kalau untuk BEP ya. Sendiri sih ini ada hitung-hitungannya gitu. Tapi semua itu tergantung dari modal kita, kemudian kepemilikan sahamnya juga, kemudian bagian dari modal usaha kita. Seperti itu. Mungkin jawabannya karena memang ada hitungannya sendiri itu, Dok, untuk menghitung BEP itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Meza. Mungkin nanti Dokter Akun bisa langsung ya japri ya ke Ya. Dokter Meza ya. Ya, ini ada satu lagi nih ternyata. Ini lumayan juga nih Pak Ibrahim. Dari Dokter Eman Sulaiman, bagaimana mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran kontrakan dari para penyewa? Nah, gimana tuh? Apakah perlu kita sewa? Ya, ya. Memang kalau konteksnya yang sering kali ya kalau memang keterlambatan ini kan hal yang berkaitan dengan kemampuan pembayaran gitu ya. Jadi memang kalau terhadap sewa menyewa biasanya yang paling umum gitu ya, paling mudah gitu ya untuk menghindari konflik, pasti yang pertama kita membebankan itu yang namanya di awal ya, di awal itu kita bebanin yang namanya deposit biasanya. Jadi untuk sewa biasanya paling mudah sekali untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita pasang yang namanya deposit. Deposit itu biasanya 2 kali sih. 2 kali masa sewa. Jadi 1 kali kalau ada keterlambatan, 1 kali untuk perbaikan ya, jadi perbaikan atas tempat sewa tersebut gitu, karena kan biasanya setelah dipakai kondisinya kan tidak seperti waktu mereka masuk gitu kan. Nah biasanya untuk menghindari satu keterlambatan atau tadi satu ada kerusakan-kerusakan yang sifatnya signifikan gitu ya, biasanya kalau dari kami terhadap perjanjian sewa menyewa itu kita kembalikan, kita konsepkan itu adanya deposit seharga sewa biasanya 1 atau 2 kali. Seperti itu sih dok. Cuman kalau memang sudah terlambat gitu ya, nah tadi kalau misalkan di awal sudah belum ada dan terlambat ya tadi memang artinya konsepnya tetap harus negosiasi sih, artinya coba ditagih sih, seperti itu. Oke, baik. Berarti nggak perlu nyewa itu ya? Ya, Oke, terima kasih Pak Ibrahim. Ini mungkin Dokter Dian kan bertanya untuk perhitungan bangunan dan anggaran, konsultasinya bisa lah ya ke Pak Ibrahim ya.
ke Hibra konsultan bisa ya untuk Bisa, bisa. masalah bangunan dan anggaran ya. Jadi tentang apapun insya Allah akan bisa tertangani melalui Hibra apa Hybra ini bacanya ya. Hibra, Hibra. Hibra ya, Hibra gitu ya Dok ya. Ini Masya Allah ya luar biasa. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, bila ada bisa raise hand. Tapi kalau memang tidak ada, kayaknya ke semua pertanyaan di kolom chat sudah dijawab. Semoga membawa manfaat dan menginspirasi tentu saja untuk kita semua untuk mulai memikirkan bisnis. Karena ini sangat menginspirasi saya nih. Saya sangat boros mendingan buat bisnis kayaknya ya. Luar biasa ini Masya Allah. Menarik. Ya, sangat 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 menarik ya. Ya, karena harapannya adalah ketika kita jangan menunggu pensiun untuk memulai bisnis pasif ya kan. Ya, Selama benar. kita masih produktif, kayaknya kita harus sudah mulai memikirkan bisnis-bisnis yang bisa kita lakukan dan mendapatkan income pasif. Masya Allah, terima kasih banyak ini untuk Pak Ibrahim dan Dr. Meza ilmunya dan sharingnya yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat menginspirasi tentu bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan ternyata kita sudah molor hampir 30 menit dari jadwal acara ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Ibrahim dari Hibra Konsultan dan juga Dr. Meza Ningsih spesialis THT BKL atas sharingnya. Insya Allah ini sangat menginspirasi dan semoga kita semua bisa memulai dan bisa mengikuti jejak dari Dr. Meza dan teman-teman atau teman sejawat atau para senior yang sudah memulai terlebih dahulu. Akhir kata saya atas nama Kopmas undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita foto bersama dulu ya. Kita belum ada fotonya nih. Ya, Boleh bagi para peserta yang ingin ikut foto bisa mengaktifkan videonya. Boleh tolong Kang Sur? Siap, Dok. Itu di tengahnya boleh nggak dibikinnya acara kita hari ini. Jadi bisa terlihat kalau ini adalah webinar INTpreneur chapter 2. Jangan lupa selalu bergabung di chapter-chapter berikutnya karena ternyata semakin kesini semakin menarik. rugi kalau nggak ikut ya Dok ya. Ya, betul sekali. Masya Allah nih Dokter Indra selalu hadir nih. Masya Allah, terima kasih ya Dok. Terima kasih Mbak Gina. Bang Indra, Assalamualaikum. Ada Dokter Reno juga Waalaikumsalam. nih. Nanti ke Masya Pekanbaru Allah. nginep di Gesos kali aja. Nah, kita tunggu undangannya ya. Ya, Ini kita ada 2 slide ya, Dok. Untuk slide Ya. pertama. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Masih panjang nih hari Minggunya, semoga bisa istirahat dan melakukan aktivitas bersama keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di webinar Waalaikumsalam INTpreneur warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Akun Terima kasih Pak semuanya. Ibrahim, Nah, Bang Ina. Dokter makasih. Akun. Terima Halo dok, kasih. semoga lancar hajinya ya dok. Insya Allah, Amin, amin. dok. Mabrur, amin, mabrur. Amin, Allahumma amin, amin. Ya. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Meza, Pak Ibrahim. Terima kasih banyak Dokter Meza. lagi.